Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obat Pertanian. Yang baru menemukan channel Obat Pertanian, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Pada kesempatan hari ini ya Sobat Petani, saya tidak melakukan review terhadap obat-obatan, tetapi kita review kandang ternak usaha rumahan milik orang tua. Nah, ini dia ya Sobat Petani, di samping kita ada bandot. Bandot ini dia bandot ini adalah turunan dari bandot kacang dan kacang, indukannya kacang dan lakinya itu PX kawan-kawan. Seperti ini jadinya ketika kita mengawinkan indukan kacang dan PX. Nah, ini dia ya indukannya itu kawan-kawan, bisa dilihat ya, itu indukannya, itu indukan yang melahirkan ini ya Sobat Petani. Nah, itu dia. Nah, keunggulan dari kambing kacang ini ya Sobat Petani, dia bisa beranak 1 tahun itu 3 kali. Itu dia ya Sobat Petani. Jadi estimasi keuntungannya itu lebih banyak timbang kita ke PX. Jadi ini dia ya, ini lakinya sebesar ini ya. Alhamdulillah lakinya sebesar ini, bisa kayak yang laki PX seperti itu. Nah, ini dia ya lakinya. Nah, untuk pakannya Sobat Petani ini murah meriah ya. Ini dia pakannya pakai daun singkong. Jadi daun singkong ini sekali ngambil bisa untuk 3 hari seperti itu untuk pakannya. Ini dia, ini untuk indukannya. Ini dia indukannya ya, bisa dilihat indukannya ya seperti ini ya Sobat Petani. Ini dia indukannya. Kalau pakannya seperti ini. Terus Sobat Petani, ini dia anakannya ya, bisa dilihat itu dia anakannya. Jadi ini dipisah-pisah ya Sobat Petani. Itu dia anakannya. Kenapa kandang ini tidak dipanggrong? Ini dia ya Sobat Petani. Saya kalau cerita dari orang tua itu, kenapa kandang ini tidak dipanggrong? Yang pertama yaitu ya Sobat Petani, nggak ada yang dipanggrong ya. Jadi ketika kandang ini nyampe tanah atau kambingnya nyampe tanah, bisa dilihat ini dia ya, bisa klimis-klimis kambing ini. Coba sampai lihat, ini dia kambingnya bisa klimis-klimis, atau istilahnya kayak ada anunya lah, kayak ada minyaknya. Nah, keuntungan lain dari tidaknya dipanggrong kandang ini, yang pertama kambing ini kalau kita timbang ya Sobat Petani, itu lebih bobot timbang yang dipanggrong. Bisa dicoba ya Sobat Petani yang sedang memelihara ini. Kalau nggak percaya dengan kondisi ini ya, atau dengan tipe kandang yang tidak dipanggrong, itu lebih bagus yang tidak dipanggrong seperti itu. Untuk bobotnya ya Sobat Petani. Untuk kesehatannya saya rasa sama aja yang dipanggrong sama enggak, tapi malah lebih kebal ini Sobat Petani. Kalau udah nggak dipanggrong seperti ini, dia tidak akan masuk angin. Jadi udah terbiasa lah, mergo kulino, mergo biasa seperti itu. Nah, ini dia ya. Untuk pakannya hanya pakan cari dari daun singkong, karena di sini masih banyak daun singkong ya Sobat Petani. Jadi memanfaatkan lahan daun yang ada seperti itu. Belum memakai onggok, ini masih semi
tradisional seperti itu. Kalau kandangnya ini ya seperti ini udah ya sobat petani. Yang dulunya memang ini kandang sapi, karena untuk penggemukannya itu harus teknik. Jadi ini untuk kandang kambing dahulu seperti itu. Nah, ini dia ya, nggak ada yang dipangkrong. Jadi ini bisa rekomendasi untuk petani-petani atau peternak kambing yang ingin beternak ya seperti ini. Kandangnya nggak masalah, nggak dipangkrong. Ini dia kan kejadian untuk masuk angin dan gagal melahirkan itu sangat minim. Ini udah dijual terus ya per musim. Ini yang kita ambil anakannya ini. Jadi indukannya itu 1 2 1 itu ya. Satu yang di sebelah sana itu 1 tuh, terus 2 ini, terus 3 ini. Itu indukan utamanya. Jadi ya udah lama ini ya sobat petani. Dulunya itu indukannya cuma 1 itu ya sobat petani. Dulunya itu cuma 1 itu. Nah sekarang udah berkembang biak 1 itu. Terus anaknya yang dulu yang sama seperti yang di sana, yang laki itu udah dijual. Itu udah gede anaknya juga dulu. Tapi ya kalau untuk estimasi pendapatan sih alhamdulillah bisa menopang untuk kebutuhan anak sekolah di kuliah juga bisa. Ini yang penting syaratnya kambing kacang ini ya sobat petani, karena kalau kambing kacang ini 3 kali dia dalam setahun itu udah bunting semua itu sebelah sana itu. Ini yang baru melahirkan nih. Nah ini anaknya itu ini. Jadi kambing yang sebelah sana itu paling tua sendiri sobat petani. Nah ini juga anaknya itu. Jadi ini juga ya buyutnya, cicitnya di sini semua sobat petani. Nah bisa dilihat ya, buyut cicitnya di sini semua ini. Ini dia ya sobat petani. Jadi nah ini dia nih. Buyut cicitnya di sini semua. Ini dia. Nah ini dia ya. Kalau teknik dari orang tua itu ya sobat petani, yang selanjutnya kandang itu harus lebar sobat petani. Jangan kesempitan yang saya lihat di YouTube itu kok kandang kesempitan, karena semakin dia lebar pergerakannya si kambing ini cepat besar ya sobat petani. Jadi kalau kambingnya ini sempit ya, seumpamanya kita di penjara. Di penjara itu ya gimana ya, makan aja susah, gerak aja susah, itulah jadinya tertekan. Nah kalau seperti ini ya sobat petani, ini dia kambingnya nih. Ini bisa jalan sana jalan sini, bisa lari sana lari sini. Ini mengakibatkan dia ini juga berotot nantinya, dan nantinya nafsu makannya bertambah kalau seperti ini. Tapi kalau yang di box itu cuma 1,5 kali meter. Coba seumpamanya kita kalau di penjara kayak gitu, mau nggak sobat petani? Pastinya nggak mau. Nah kambing itu juga seperti itu. Jadi ya disamakan lah, kalau kita memelihara sesuatu itu ya disamakan seperti kita. Kalau kita nggak mau di kerangkeng, ya jangan di kerangkeng kambingnya, agar dia bebas leluasa dan bergerak dan tumbuh normal seperti itu. Nah ini dia, ini yang laki ya sobat petani. Dia lakinya agak pendek ini, nggak seperti yang di atas. Ini dia laki semua, ini laki semua. Nah kalau laki ini biasanya orang tua saya dipisah, tapi kalau yang perempuan ini jadiin satu. Nah itu kan perempuan semua itu, 1 2 3 4 5 6 itu perempuan semua, itu jadiin satu. Nah ini laki, 1 2 3. Biasanya laki ini biasanya duluan yang dijual. Nanti kalau pas udah waktunya ada orang cari kekaan, itu biasanya dijual. Ini lagi 1 2 3 ini biasanya dijual.
Kalau jualnya orang tua saya ya, sobat petani, ini biasanya diecer juga dan biasanya ke belantik juga seperti itu. Nah, ini dia. Kalau untuk harganya biasanya segini ya, nggak beda jauh ya sobat petani. Kalau untuk daerah saya ini segini ini bisa laku 1,5 sampai 1,7 ya sobat petani. Tapi ini kalau nanti kalau seumpamanya 6 bulan ke depan atau 7 bulan ke depan itu bisa sampai 22 biasanya kalau untuk kekan seperti itu. Untuk harganya, nah kalau perempuan ini murah sobat petani, indukan ini murah. Kalau di sini paling kalau indukan itu yang sebelah sana ya sobat petani, sebelah sana itu hanya 700 sampai 800 itu sobat petani. Itu udah besar, itu udah siap beranak seperti itu. Tapi kalau laki ini ya emang mahal sih. Nah ini dia ya, kondisi kandangnya bisa dilihat ya seperti ini. Untuk kandang di daerah saya kandangnya seperti ini ya sobat petani. Ini kandang orang tua saya seperti itu. Ini dia sobat petani, kandangnya seperti ini. Nah itu dia, ini masih beranak. Nah itu saja ya sobat petani yang dapat saya bagikan. Semoga ilmu ini bermanfaat serta bisa ditiru untuk sobat-sobat petani yang ada di Indonesia ini. Jadi kambing yang kita pelihara ini kambing kacang ya, seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ngarit bosku. Nah itu dia, salam sukses ngarit bosku.